I don't wanna have you alone on your own. I shouldn't sit right beside you. Plug my nose, always make me. PA Mojokerto Bekasi. Sobat Pamor, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita kedatangan tamu dari P2 TP2A Kabupaten Mojokerto yang khusus hari ini datang ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk menandatangani PKS, perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2 TP2A. Apa sih P2 TP2A itu? Nah, nanti kita lanjut dengan narasumber aslinya. Apa itu P2 TP2A? Dan lebih jelasnya nanti kita tanyakan kepada beliau-beliau di sini. Beliau Pak Sabri ini adalah ketua dari P2 TP2A dan Ibu Ani adalah sekretaris P2 TP2A. Untuk itu kita pertama kali perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak. Perkenalkan, saya Sabri selaku Ketua P2 TP2A Kabupaten Mojokerto. Nanti mungkin Ibu juga nanti bisa memberikan perkenalannya ya terkait dengan apa itu P2 TP2A. P2 TP2A itu adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto yang salah satu tugasnya itu adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan yang lainnya. Itu Pak yang mungkin berhubungan dengan P2 TP2A. Mungkin nanti ditambahkan sama Ibu Sekretaris. Baik, mungkin saya bisa tanyakan kepada Bu Sekretaris ini, Ibu Ani. Apa sih Bu P2 TP2A itu? Mungkin kepanjangan. Memang kepanjangan sekali Bu. Kepanjangan sekali itu apa sih Bu? Mungkin warga Mojokerto terutama sobat Bintang Pamor. Jadi podcast kami adalah dinamakan Bintang Pamor, bincang-bincang tentang Pengadilan Agama Mojokerto. Monggo Bu. Untuk P2 TP2A kita banyak melayani yang terutama adalah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Salah satunya itu dengan kita mengkawal dari proses penyidikan sampai nanti proses di persidangan, terutama masalah untuk kekerasan fisik, seksual, kemudian ada kekerasan lainnya. Bagaimana dengan cara itu? Karena dari proses kekerasan itu timbul trauma yang begitu mendalam terhadap korban. Kemudian kita kawal dari untuk psikologisnya. Jadi kita mempunyai psikolog klinis yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensupport ketika ada korban kekerasan perempuan dan anak. Dari segi kejiwaannya, bagaimana nanti setelah kejadian itu menimbulkan trauma, itu kami kawal sampai nanti putusan pengadilan. Apabila nanti putusan pengadilan masih seseorang itu masih timbul trauma dan sebagainya, kita kawal sampai nanti tuntas. Gitu. Jadi traumanya di sini secara psikis, Bu? Iya, secara psikis. Juga kami juga ada pendampingan hukumnya, Pak. Kami bekerja sama dengan Bina Anissa ya. LBH Bina Anissa yang mendampingi korban perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kita dampingi dari proses sama, dari proses pendidikan sampai nanti putusan sidang persidangan. Jadi Bu, nanti dengan kaitannya dengan PKS yang dibuat antara PP2A dengan Pengadilan Agama Mojokerto, teknis pelaksananya apa dan maksudnya bidang-bidangnya di apa gitu Bu? Iya, ini terobosan bagi kami ya, karena juga kami kemarin sudah MOU dengan Bupati yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah ya, yang diajukan di PA untuk mencegah misalnya untuk perkawinan usia dini, kemudian untuk mencegah juga stunting yang di Kabupaten Mojokerto lumayan banyak
Jadi untuk mencegah itu, terobosan bagi dari Ibu Ketua untuk mengamanatkan kepada kami membentuk MOU dengan Kabupaten Mojokerto yang pada hari ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu dalam rangka pencegahan perkawinan usia muda atau permohonan yang diajukan di pengadilan agama. Itu sebelum nanti sidang di pengadilan, kita untuk memberi rekomendasi apakah untuk anak itu siap untuk menikah atau tidak. Jadi skopnya maksudnya skop untuk dengan pengadilan agama Mojokerto ini kita dari P2 TP2 ini memberikan rekomendasi apakah layak atau tidak. Iya. Jadi pada prinsipnya gini Pak, di undang-undang pernikahan yang terbaru itu kan usia minimal itu kan 19 tahun. Dan kalau berdasarkan undang-undang perlindungan anak itu kan usia 18 tahun. Nah, tetapi di P2 TP2 itu ada 2 bidang, Pak. Ada bidang anak yang 18 tahun ke atas tadi, ke bawah tadi, kemudian ada perlindungan perempuan. Nah, di P2 TP2 itu sekarang diwakili sama Bu Ani untuk bidang, karena nanti pernikahan dini itu bisa di bawah 18 tahun nanti bidangnya Bu Ani, terus ada yang 18 tahun belum sampai 19 tahun itu di bidangnya Bu Tias, bidang perempuan. Dan itu di dalamnya adalah P2 TP2A. Nah, tujuannya apa? Kemudian biar tidak terjadi kemudian dampak-dampak dalam proses pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tadi. Salah satunya apa dampaknya? Selain perceraian juga ada yang namanya stunting, status gizi bagi anak yang kemungkinan besar mungkin orang tua belum siap secara ekonomi. Tadi yang sudah disampaikan. Sehingga MOU ini merupakan terobosan terbaru dari P2 TP2A juga maupun juga dari pengadilan agama seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Ani. Jadi nanti itu Pak prosesnya mungkin begini Pak ya, sebelum mengajukan dispensasi nikah harus ke P2 TP2A dulu. Kalau sudah merekomendasikan bahwa ini boleh atau tidak, baru mengajukan ke pengadilan agama bila direkomendasikan gitu Pak. Sudah mengajukan sebenarnya Pak. Jadi pengajuan itu untuk mau disidangkan, salah satu syarat administrasinya adalah rekomendasi dari P2 TP2A, dari konselornya, dari psikolognya P2 TP2A. Jadi nanti insya Allah P2 TP2A melalui psikolognya akan di hari tertentu akan standby di sini pada saat persidangan itu, kemudian melakukan proses asesmen. Dari proses asesmen itu nanti kemudian muncul rekomendasi. Rekomendasi itu disarankan atau tidak disarankan, karena akan melihat nanti bagaimana kemudian mental dari si calon tadi. Jadi apa namanya, boleh dikatakan bahwa sekarang ada syarat untuk dapat rekomendasi itu harus maksudnya ada tambahan dinas ya, untuk diskar di dispensasi nikah itu harus ada surat rekomendasi lagi. Jadi dari PKS tadi Pak, boleh disimpulkan bahwa tujuan dan manfaatnya itu apa yang diharapkan dari kedua belah pihak untuk khususnya dari P2 TP2A itu apa Bu? Membantu pemerintah ya, terutama membantu pemerintah kabupaten juga. Kami berterima kasih juga karena PA telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan kami, karena program pemerintah salah satunya adalah pencegahan stunting juga. Kemudian pencegahan usia pernikahan, usia dini. Itu yang kami harapkan nantinya ketika calon pengantin itu sudah siap fisik maupun mental maupun ekonomi untuk melakukan perkawinan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada PA dapat membantu program di pemerintah daerah. Jadi kepada warga masyarakat Mojokerto ataupun dimanapun Anda bisa mendengarkan atau melihat siaran podcast ini, bahwa sekarang untuk mengajukan dispensasi nikah itu harus ada rekomendasi dari P2 TP2A, karena memang sudah diatur kapan hari kan sudah ada dari surat dari Mahkamah Agung untuk istilahnya melakukan MOU dengan pihak-pihak terkait, termasuk dinas kesehatan, P2 TP2A juga. Jadi semoga acara ini singkat ini. Kita ini tadi kita culik beliau-beliau ini untuk mengikuti podcast hari ini.
Jadi semoga acara kita dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Mojokerto, Pak, Bu. Semoga bisa disaksikan oleh warga masyarakat, bisa diinfokan ke khalayak ramai bahwa memang sekarang untuk dispensasi nikah harus ada rekomendasi dari P2 TP2. Mungkin sedikit tambahan, pada intinya rekomendasi itu bukan mempersulit ya, bukan mempersulit nanti masyarakat menganggap ini kok tambah lagi syaratnya berarti mempersulit. Memang bukan mempersulit. Kita melakukan ini sebetulnya hanya menguatkan, karena gini, ada orang di bawah umur, di bawah 19 tahun, tapi sudah punya visi misi yang bagus tentang rumah tangga. Mereka sudah punya kesiapan, mereka sudah punya planning tentang bagaimana berumah tangga. Kalau memang itu siap, kita mesti kasih rekomendasi. Tapi kalau tidak siap, ya mungkin ada rekomendasi yang tidak disarankan. Jadi pada prinsipnya kita hanya menguatkan apa yang kemudian nanti diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak menghambat, tidak juga memberikan keleluasan juga tidak. Jadi pada prinsipnya bagaimana menguatkan, kalau memang betul-betul siap ya dikasih, kalau tidak siap ya, dan itu menjadi bahan pertimbangan di kemudian di persidangan nanti. Ya, begitu rekan-rekan dan pemirsa Bintang Pamor, bincang-bincang tentang Pengadilan Agama Mojokerto. Untuk hari ini kita sudahi acara ini. Terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak Sabri dan Bu Ani telah bersedia kita culik untuk di podcast kita, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.